Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana menulis artikel yang SEO friendly. Artinya artikelnya itu ketika kita menembakkan sebuah kata kunci, itu Google akan mudah menemukan artikel kita, kata kuncinya apa, karena penemuan kata kuncinya sudah sesuai. Nah, kita sudah install Pranget ya kemarin, jadi kita harus menggunakan Pranget. Misalnya saya ingin mengedit yang sudah ada ya, yang sudah ada ini aja. Ini skornya sudah 88. Ini skor Pranget ya. Saya edit aja. Jadi kalau kalian bikin artikel itu di postingan ya, tapi kalau bikin halaman itu di page. Kemarin ada yang salah bikin di page-nya itu di gak apa-apa, jadi kan masih belajar. Intinya nanti kalau kalian buat artikel itu letaknya di postingan. Kalau page untuk informasi yang penting, bisa juga untuk landing page, info pendaftaran dan lain-lain. Nah, ini skor Prangetnya sudah hijau 88 gitu ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan ketika akan menulis artikel, ini anggaplah masih kosong gitu ya, anggaplah masih kosong. Tahap pertama kita ke Pranget, di Pranget. Kemudian kita tentukan kata kuncinya apa. Misalnya ini bahaya gadget bagi kesehatan. Karena ketik aja, kalau sudah di enter, ya coba. Itu saya hapus dulu, nah itu skornya langsung merah. Saya copy, kemudian saya paste. Nah ini langsung berubah hijau karena memang sudah diisi ya. Tahap kedua, kalian tentukan judulnya. Judulnya kalian buat sama persis dengan kata kunci. Misalnya bahaya gadget bagi kesehatan. Tinggal ditambahin dengan kata-kata yang lain untuk menarik. Misalnya saya tambahin inilah yang wajib kamu ketahui misalnya. Jadi kata kuncinya itu jangan dirubah-rubah. Kita cuma nambahin kata yang lain. Jadi ini kata kuncinya jangan dirubah-rubah. Posisinya juga tetap seperti ini. Kita nambahin di depan atau di belakangnya. Setelah di judul, tahap berikutnya kata kunci harus masuk ke paragraf pertama. Bahaya gadget bagi kesehatan. Nah ini diletakkan di paling depan. Jadi bebas kalian mau taruh di mana. Yang penting kata-katanya masih nyambung. Nah ini sudah masuk kata kuncinya. Mau dibuat bold boleh, tidak juga boleh. Itu sudah pintar sekarang. Terus tahap berikutnya kita masukkan gambar. Ini saya delete ya. Gambarnya nggak muncul ya. Saya delete aja. Saya cari gambar yang lain. Gambar yang lain saya cari misalkan di Unsplash, kalau saya biar gambarnya free di unsplash.com. Kira-kira mencerminkan bahaya gadget itu apa? Misalnya kids main gadget itu bahasa Inggris apa ya? Playing smartphone misalnya. Oh nggak ada. Atau playing game misalnya. Nah misalnya, oh nggak ada yang main game orang ini. Nah misalnya mana ya? Nah kalau ini kan lisensinya free, jadi aman. Misalnya mana ya? Ini aja wis. Ini sampai main HP, sampai ketawa-ketawa sendiri. Kita simpannya medium aja. Nah kemudian nama file itu juga masukkan kata kunci. Saya simpan di dokumen. Saya simpan dengan nama tadi bahaya gadget bagi kesehatan. Jadi kata kuncinya dipaste aja langsung gitu ya. Dipaste langsung, terus ditambahin kata ilustrasi. Nah sudah seperti ini kita simpan. Nama filenya sama, juga mengandung kata kunci. Terus kita masukkan ke postingan. Caranya kita klik tanda plus di sini ya. Pilih image,
select image, media library, kemudian kita tarik gambarnya ke sini. Kalau sudah nah ini untuk optimasi gambar ya, untuk optimasi gambar ini silahkan title ini kan ngambil dari nama file, jadi ini kita copy aja langsung. Intinya kita masukkan kata kuncinya juga di alt image, di caption, di description, masukkan semuanya. Jadi kita paste aja semuanya. Kita paste lagi. Jadi ini disamakan semua, alt image, title, caption sama description. Kalau sudah kita select. Nah, ini kalau misalnya belum rapi, taruh di center. Setelah kita masukkan kata kunci di gambar, setelah itu masukkan di heading atau sub heading. Cara masukkan heading, jadi misalnya ini ada paragraf, kita sudah nulis, kita bisa merubahnya menjadi sub heading. Caranya kita klik icon paragraf ini, kita ganti menjadi heading. Ini sudah menjadi heading 2. Kalau mau mengembalikan tinggal diganti paragraf lagi. Nah ini sudah heading 2 dan sudah mengandung kata kunci. Jadi kata kunci masukkan di sub heading. Kalau misalnya belum ada, menambahkan, ya diklik icon plus, pilih heading. Nah itu kalau menambahkan. Tapi kalau merubah, diklik icon paragraf, diklik, diganti dengan heading. Setelah di paragraf pertama, kita masukkan lagi kata kunci itu di keseluruhan paragraf, keseluruhan artikel sebanyak 2% dari jumlah kata. Kita cek di RankNet ini, kita juga bisa ngitung ya berapa kata yang sudah kita ketik. Caranya kita ke RankNet ini, sudah di RankNet, kita geser ke bawah, klik yang bawah sini di basic SEO. Nah ini ada keterangan content is ya 656 words. Jadi ini sudah 656 kata. Nah direkomendasikan sama RankNet itu 600 kata ini, jadi centangnya masih kuning. Nah ini kalau kalian bisa sampai 1000 itu mungkin baru hijau gitu. Jadi kalau 656 2%nya berarti berapa? Berapa 2% dari 650? 13 ya. Nah kita cek ini kalau mau ngecek kita sudah mengulang berapa kali, ngeceknya di adisional. Nah ini diulang sebanyak 9 kali, berarti masih kurang sebenarnya ya. Jadi baru 1,37. Ini masih bisa dioptimalkan. Ini masih 1,37%. Sarannya berapa persen? 2% ya, berarti masih kurang dikit gitu ya. Perlu diulang lagi. Karena memang mengulang kata ini kan nggak mudah gitu ya. Mengulang-ulang kata-kata ini dan panjang gitu. Bahaya gadget bagi kesehatan, diulang lagi di sini, diulang lagi di sini, diulang sampai 13 kali kan memang nggak mudah. Makanya memang kita harus pandai merangkai kata gitu. Setelah tersebar di seluruh artikel, taruh juga di akhir pembahasan. Ditaruh di sebelah sini. Nah ini sudah ada. Di akhir paragraf juga ditaruh. Nah itu untuk peletakan kata kunci. Ada di judul, di gambar, di subheading, menyebar di seluruh artikel, kemudian di akhir paragraf. Setelah itu kita biar artikel ini semakin bagus, kita tambahin juga dengan internal link. Apa itu internal link? Internal link itu berarti ya link internal, link yang mengarah diarahkan masih dalam satu website yang kita kelola. Misalnya ini di argiacademy.sch.id. Nah kita cari kata-kata yang kira-kira itu bisa mengarah ke artikel atau ke homepage ya, ke halaman utama dari website Argia Academy ini. Cara mencari yang bisa kita jadikan link gimana ya? Kita buka aja post ini. Kita cari artikel lain yang kira-kira itu bisa dijadikan sebuah link.
Misalnya apa ya? Kok di sini yang misalnya ini aja, bahaya berikut 5 penyebab kecanduan gadget yang harus dihindari. Nah, ini kira-kira kata kuncinya apa? Kita cek aja, di sini ada kata-katanya, penyebab kecanduan gadget. Nah, ini kita copy link, ya, copy link di bagian view ini kan kemudian artikelnya. Kemudian kita buat kata-kata yang itu bisa membuat kata ini muncul. Gimana caranya? Kita ngarang gitu. Penyebab kecanduan gadget. Misalnya saya ngarang di sini. Misalnya mari kita bahas. Terus nah, ternyata misalnya nah, ternyata misalnya ini tadi penyebab kecanduan gadget, bahaya gadget bagi kesehatan. Bermain gadget misalnya, dan memang agak bahaya gadget bisa menyebabkan bisa menjadi penyebab kecanduan gadget, misalnya gitu. Menjadi penyebab kecanduan gadget untuk anak, misalnya anak sejak dini. Nah, ini kan kita sudah bisa membuat kata penyebab kecanduan gadget. Nah, ini yang kita jadikan link, ya, kita klik aja icon link ini. Kemudian kita paste link yang sudah kita copy tadi. Ini link yang mengarah ke artikel tadi kita paste, kemudian kita enter. Ini sudah menjadi internal link karena mengarah ke website yang masih kita kelola ini. Jadi itu menambahkan internal link. Catatannya kalau kita mau membuat link itu jangan ini namanya anchor tag ya. Jadi ini anchor tag itu teks yang dijadikan link. Anchor tagnya jangan sampai itu merupakan kata kunci utama. Misalnya kalian mau buat internal link, tapi yang mau jadi internal link malah ini bahaya gadget bagi kesehatan, padahal ini kata kunci yang kita bidik. Nah, ini jangan dijadikan sebagai link. Kalau menjadikan link yang lain gitu. Terus ini kita sudah membuat internal link. Setelah itu kita buat external link, yaitu link yang mengarah ke luar dari website ini. Dengan catatan link yang keluar itu ke website yang memang sudah besar gitu ya, punya page yang tinggi, dia juga sudah website terkenal gitu, nggak masalah gitu. Jadi kita cari kata-kata yang sulit dan bisa dijadikan sebuah link. Misalnya ini desibel. Desibel ini mengarah ke Wikipedia desibel. Nah itu. Jadi ke Wikipedia, ke web. Misalnya ini Wikipedia juga. Ini ke Kompas. Nah itu nggak apa-apa. Kayak Kompas, Republika, website-website yang terkenal gitu, nggak masalah gitu. Yang penting websitenya website yang sudah besar. Nah, jadi itu ya cara membuat artikel dengan SEO yang friendly. Mulai dari memasukkan kata kunci, kemudian membuat internal link, dan untuk finishingnya kita cek di rankingan ini apakah sudah hijau semuanya. Pertama dari sini ya, untuk checklist ya. Jadi setelah kita menulis artikel, kita checklist apakah prinsip-prinsip SEO untuk artikel ini sudah kita terapkan. Pertama dari ini, you are using focus keyword in the SEO title. Jadi dimasukkan kata kunci di title sudah tentang focus keyword inside in meta description. Meta description itu ada di sini, di edit sini tadi.
ada di sini. Ini harusnya nggak usah ditulis saja. Nah ini sebenarnya kalau nggak ditulis ini mengambil dari paragraf pertama. Jadi bahaya gadget bagi kesehatan itu mengambil dari paragraf pertama. Setelah itu, setelah di meta description, terus fokus keyword use in the URL. Jadi masuk di URL, masuk ke setting ini, kemudian di post. Di bagian URL string ini kita ganti. Nah ini masih ada kata 9-nya, kita hapus saja. Disisakan hanya bagian kata kunci. Kalau defaultnya ini mesti ini ya, nanti ada yang wajib diketahui itu defaultnya ya, dan seterusnya. Tapi makanya itu kita perlu mengeditnya. Kalau awal-awal sebelum dipublish kan, karena sudah saya publish bisa diedit. Tapi kalau kalian belum bisa diedit, itu di switch to draft dulu, diklik switch to draft. Nanti baru bisa diedit permalingnya. Ini permalingnya atau URL stringnya baru bisa diganti. Nah ini sudah kita ganti URL stringnya. Terus fokus keyword in the 10% of first content. Jadi di 10% pertama awal itu sudah ada kata kuncinya, sudah ada. Terus fokus keyword found in the content, ya jelas ya, sudah ada di konten. Terus konten ada 669 kata, bagus gitu, sudah ada 669 kata. Terus di bagian additional, fokus keyword ada di subheading. Ini tadi subheading kita sudah masukkan. Kemudian fokus keyword found in image all attribute ya, di atribut alternatif image ya, ada di sini, kita cek. Nah ini di alt image sudah ada kata kuncinya. Ini bahaya gadget bagi kesehatan. Setelah di alt image, kemudian keyword density, ini ke pengulangan ya, kedalaman kata kunci pembahasannya seberapa dalam. Ini masih 1,35%. 1, yang ini sudah di atas 1 itu sudah bisa hijau. Yang penting kalau bagusnya ada 2%, tapi kalau 1,35 itu sudah dihijaukan sama rank. Terus URL is 57 karakter long. Jadi URL cuma terdiri dari 57 karakter. Ini kalau direkomendasikan sama RedMap itu maksimal 75 karakter. Jadi makanya ini sudah hijau. Kalau punya kalian masih merah, berarti mungkin kepanjangan, atau kalau kuning kepanjangan, dicek. Kalau di atas 75 biasanya belum hijau. Terus ini grid you are linking to external resource. Ini yang ini tadi, yang memberikan link keluar ke Wikipedia, ke Kompas tadi. Terus ini at least one external link with do follow. Jadi linknya do follow. Do follow itu link yang dinilai sebagai backlink ya. Jadi kita memberikan rekomendasi ke websitenya Wikipedia ini sama Google dihitung sebagai sebuah backlink ke situsnya Wikipedia. Tadi kalau kalian set to follow ini ada set to follow. Kalau kalian aktifkan, maka Google akan menganggapnya ini hanya link biasa, bukan sebuah backlink. Jadi kita bisa memberikan link ke orang lain, tapi itu tidak dinilai sebagai backlink. Itu bisa, caranya diklik di set to follow ini. Tapi ini direkomendasikan sih link keluarnya to follow aja. Terus you are linking to other resource on your website ya. Kita memberikan link untuk website kita sendiri ya, ini tadi. Ini yang internal link. Kemudian ini you have used this focus keyword before. Jadi kita belum menggunakan focus keyword yang ini tadi sebelumnya. Jadi kita belum menggunakan kata kunci ini sebelumnya, jadi aman. Terus kalau konten AI ini nggak usah ya, ini karena untuk tambahan aja. Kalau artikel-artikel yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia masih belum mendukung. Kemudian kalau ini lebih ke bahasa ya, bahasa keterbacaan dari artikel kita.
Ini juga tambahan aja. Kalau yang perlu dijadikan perhatian ini, you are using a number in your SEO title. Jadi kita disarankan itu menambahkan angka di judul. Ini sudah saya tambahkan angka. Oke, kalau begitu nanti ini juga sudah saya record. Nanti kalau kalian ingin